Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat dari penelitian tindakan kelas. Apa sih penelitian tindakan kelas itu? Penelitian tindakan kelas yang biasa disebut classroom action research adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses sintaksis pembelajaran. Kemudian, apa saja tujuan dari penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas memiliki 5 tujuan. Pertama, perbaikan atau peningkatan praktek pembelajaran yang meliputi isi, masukan, proses, dan hasil. Dengan melakukan penelitian tindakan kelas, diharapkan guru mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran, tentunya menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kedua, menumbuh kembangkan budaya meneliti pada dosen dan guru agar lebih proaktif mencari solusi terhadap masalah pembelajaran. Dalam pembelajaran pasti ada masalah yang akan ditemui, maka guru dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut melalui penelitian tindakan kelas. Ketiga, peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Sama seperti nomor 1, yang mana guru dituntut untuk lebih baik dari hari ke hari sehingga menjadi tenaga pendidik yang profesional. Yang keempat, menumbuh dan meningkatkan produktivitas meneliti para dosen dan guru, khususnya mencari solusi masalah pembelajaran. Sama seperti nomor 2, yang mana guru tidak hanya mengajar saja, tetapi juga meneliti untuk mencari solusi dari masalah pembelajaran. Kelima, meningkatkan kolaborasi antar tenaga pendidik. Bisa antara dosen dengan dosen, dosen dengan guru, guru dengan guru, dan lain sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari penelitian tindakan kelas? Dengan melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru semakin diberdayakan untuk berani mengambil tindakan yang profesional secara mandiri. Sikap mandiri yang timbul akibat dari berani mengambil tindakan tersebut akan memicu rasa percaya diri untuk mencoba hal-hal baru yang dirasa dapat memperbaiki sistem pembelajaran. Karena ingin selalu mencoba terus-menerus, maka kinerja guru tersebut akan semakin meningkat dan semakin profesional. Sukayati tahun 2005 dalam bukunya mengemukakan bahwasanya penelitian tindakan kelas memiliki sisi kelebihan serta sisi kelemahan. Adapun penjabaran dari keduanya sebagai berikut. Kelebihan dari penelitian tindakan kelas ini ada 4 hal. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa memiliki. Rasa memiliki ini diperoleh dari adanya kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian yang kedua yaitu mendorong kreativitas. Dengan adanya dorongan kreativitas ini, maka terbukalah kesempatan untuk menemukan gagasan-gagasan baru ataupun inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan terjadinya perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, perubahan proses pembelajaran ini diperoleh dengan penerapan sesuatu hal yang baru. Yang keempat yaitu meningkatkan terjadinya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini diperoleh guna untuk memecahkan suatu permasalahan karena tidak semua peneliti memiliki fakta atau memiliki jawaban pada situasi tertentu atau kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari penelitian tindakan kelas. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan peneliti. Yang dimaksudkan yaitu dalam hal teknik dasar dalam melakukan penelitian. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Karena pada dasarnya untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta konsisten. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya seorang peneliti juga memiliki kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin yang harus dilakukan, sehingga mereka tidak dapat fokus pada satu hal saja, yaitu untuk penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu kelemahan tentang konsepsi kelompok. Nah, untuk mengenai konsepsi kelompok ini bergantung pada pimpinan kelompok. Oleh karena itu, dalam hal ini harus memilih ketua kelompok atau pimpinan kelompok yang demokratis serta peka terhadap kebutuhan ataupun keinginan oleh setiap anggotanya dalam situasi tertentu. Akan tetapi, untuk memilih pimpinan yang seperti ini tidak mudah.
Kemudian yang keempat yaitu kesulitan mengajak orang lain untuk berubah. Pada dasarnya ketika seseorang sudah berada di zona nyaman, maka mereka sulit untuk diajak berubah. Semua tergantung pada kesadaran diri masing-masing untuk berubah menuju yang lebih baik lagi. Asas-asas penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas menciptakan hubungan yang penting antara evaluasi diri dan pengembangan profesional. Di dalamnya terdapat dua hal penting, yaitu proses yang mengandung refleksi, yaitu pengembangan pemahaman, dan proses yang mengandung perubahan dalam praktek. Dengan adanya PTK ini, guru itu bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada proses serta hasil pembelajaran yang ada di kelas. Menurut Wina Sanjaya, terdapat 4 asas penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu asas reflektif. Penelitian tindakan kelas itu tidak ditujukan untuk membuktikan suatu teori, melainkan perbaikan kinerja guru. Jadi guru itu biasanya melakukan pengamatan terhadap hasil tes siswa, kemudian wawancara maupun observasi di dalam kelas. Yang kedua yaitu ada asas kolaboratif. Di dalam asas kolaboratif terdapat 3 unsur penting. Yang pertama yaitu guru sebagai penanggung jawab PTK. Yang kedua ada observer sebagai pengamat yang memberi masukan kepada guru. Yang ketiga ada siswa sebagai subjek yang diberi tindakan. Nah, dari penilaian guru dan penilaian observer tentu memiliki pandangan yang berbeda, sehingga nanti didapatkan data yang objektif. Selanjutnya, guru akan memilih tindakan yang lebih bermakna atau bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga yaitu asas resiko. Sebagai peneliti harus siap untuk menanggung kegagalan yang terjadi dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat yaitu laporan secara menyeluruh. Segala aspek kegiatan sebelum, selama, dan sesudah penelitian tindakan kelas itu dilaporkan apa adanya dan kemudian dicantumkan juga proses perbaikannya. Selanjutnya, menurut Ari Kunto, terdapat 5 asas penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kegiatan nyata dalam situasi rutin. Maksudnya, penelitian tindakan kelas ini itu tidak perlu merubah jadwal mata pelajaran yang sudah ada, melainkan melebur langsung ke dalam jadwal mata pelajaran seperti biasanya. Yang kedua yaitu kesadaran diri dalam memperbaiki kinerja. Ini itu dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan. Guru itu sadar atas kesalahan dan ingin berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut. Yang ketiga yaitu ada analisis SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau kesempatan, dan T itu threat atau ancaman. Kelemahan atau kelebihan yang dimiliki guru maupun siswa, atau ancaman yang dapat mengganggu maupun kesempatan yang bisa mendukung. Penelitian tindakan kelas harus diamati atau dianalisis secara cermat. Yang keempat yaitu empiris dan sistematis. Empiris maksudnya adalah cara yang dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati tindakan yang kita lakukan. Kemudian ada sistematis yaitu langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang kelima yaitu prinsip SMART. S yaitu spesifik atau bahasannya tidak terlalu luas. M atau manageable yaitu berarti mudah dilakukan. Kemudian A yaitu acceptable, maksudnya mudah diterima. Jadi siswa itu tidak mengeluh, kemudian juga tidak membahayakan lingkungan kelas maupun sekolah. Kemudian ada R yaitu realistik, maksudnya penelitian tindakan yang dilakukan itu bersifat wajar atau tidak menyimpang. Kemudian T yaitu time bound atau terdapat batasan waktu. Seperti 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perbedaan penelitian PTK dengan penelitian non-PTK. Nah, di sini mulai dari pertama aspeknya yakni peneliti. Kalau PTK dilakukan oleh guru dan kalau non-PTK dilakukan oleh orang luar atau selain guru. Kemudian yang kedua adalah rencana penelitian. Rencana penelitiannya ini untuk PTK dilakukan oleh guru dengan dibantu pihak luar dan non-PTK ini dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, untuk munculnya masalah
kalau PTK ini dirasakan oleh seorang guru, jadi masalahnya itu nanti bisa saja terdapat di dalam kelas. Kemudian untuk non-PTK, masalahnya ini munculnya masalah dirasakan oleh pihak luar. Jadi terkadang ada masalah dari pihak luar yang masuk ke dalam penelitiannya. Yang selanjutnya untuk ciri utamanya ini, dalam PTK ada tindakan perbaikan ulang. Kalau dalam non-PTK belum tentu ada tindakan perbaikan. Kemudian peran guru dalam PTK ini sebagai guru dan juga peneliti. Kalau non-PTK, guru ini sebagai objek penelitian. Kemudian untuk tempat penelitiannya, PTK dilakukan di dalam kelas, non-PTK juga sama dilakukan di dalam kelas. Dan untuk proses pengumpulan data, PTK ini dilakukan oleh guru sendiri atau dibantu dengan temannya. Kemudian kalau non-PTK dilakukan oleh peneliti, proses pengumpulan datanya. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Kalau untuk PTK, hasil penelitiannya langsung dimanfaatkan oleh guru, dan non-PTK menjadi milik peneliti, belum tentu dirasakan oleh seorang guru. Tambahan untuk hasil penelitian ini, kalau non-PTK itu hasil penelitiannya merupakan produk ilmu, atau juga penerapan ilmu dari penelitian tersebut lalu diterapkan ke anak-anak. Seperti itu. Kalau yang untuk PTK, kalau yang untuk PTK ini hasil penelitiannya merupakan metode yang praktis atau bisa juga peningkatan mutu pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjabaran materinya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.